Bab 3201-3205. Seorang master bisa disebut orang kuat di dunia. Mati, langit dan bumi berubah. Pada saat ini, di Gunung Suci Empat Gajah, para dewa bergetar. Perang dunia hari ini mungkin akan menjadi perang dunia pertama pada titik balik dalam sejarah surga ke-9. Guru, sudah mulai jatuh. Akankah gelar Tuhan dan gelar Kaisar jatuh? Pada saat ini, banyak orang terkejut. Pada saat ini, master dari dua sorakan juga telah datang. Nafas langit dan bumi yang bergetar naik pada saat ini. Dalam sekejap, 4 gunung suci gajah, bahkan seluruh jurang, dan seluruh surga ke-9, langit dan bumi berubah pada saat ini, dan angin serta awan berkumpul pada saat ini. Sesosok berdiri di udara, menjulang. Momentum yang kuat itu, tetapi itu benar-benar ada. Sudah berakhir. Wajah Yuan Haogu berubah dan dia berkata, "Apa yang sudah berakhir? Kembalilah dan bicaralah." Sol Ye, Dewa Kuno. Yuan Hao, Dewa Kuno, berteriak, "Jiwa Ye, Dewa Kuno, ada di sini secara pribadi." Pada saat ini, saya mengerutkan kening. Ada 22 lagi. Teriak Gui Yi, "Cepat, ini yang tercepat." Saat ini, cermin tiang reinkarnasi telah rusak. Staf Tong Tian, perangkat batas atas, juga menunjukkan tanda-tanda runtuh yang samar saat ini. Di Yuan meningkatkan segelnya. Itu. Mendengar ini, saya memarahi dengan marah. Pada saat ini, Mu Yun tersentak dan menjadi pucat. Hampir mati. Ini sangat dekat. Jika bukan saat dia kembali, telapak tangan itu akan membunuhnya. Tamparan Dewa Kuno. Membunuh tuannya terlalu sederhana. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang dewa dan oven di langit dan bumi berputar di atas kepala. Gambar langit yang membunuh berubah menjadi jubah dewa kuning pucat di depannya, dengan mata kiri dan kanan dan cahaya biru hitam putih muncul. Pada saat ini, Mu Yun hampir dalam keadaan siaga penuh. Bajingan, sosok itu, pada saat ini, akhirnya menjadi kokoh. Mengenakan pakaian dan sepatu linen kasar, itu terlihat seperti pria parubaya di ladang tanaman. Tetapi pria ini, pada saat ini, wajahnya berwarna biru besi, dan matanya mengandung roh jahat yang mengerikan. Melihat Mu Yun, roh pembunuh itu dilepaskan tanpa ragu-ragu. Diawasi oleh orang ini, Mu Yun merasa nafasnya berhenti. Terlalu kuat. Dewa Kuno. Tuhan. Di Yuan, kamu membunuh anakku, brengsek. Pria parubaya itu meraung. Sol Ye, Dewa Kuno, saya bekerja sama dengan Jiwa Yan, tetapi Anda tidak ingin bekerja sama. Dia ingin, tetapi, jika seseorang membunuh saya, apa yang dapat saya lakukan? Saat ini, Kaisar Yuan mencibir, "Mengapa? Satukan mereka dan bunuh aku bersama." Sol Ye, Dewa Kuno. Dewa Kuno dalam legenda, di surga ke-9, banyak orang percaya bahwa Dewa Kuno ini sudah mati. Tapi sekarang, tidak. Di Yuan, apa menurutmu aku tidak berani? Kamu berani? Tentu saja kamu berani. Kaisar Yuan mencibir, "Coba saja." Bersenandung. Sol Ye mendengus dan menatap Mu Yun. "Jika kamu membunuh anakku, kamu harus mati dulu." Setelah minum, kamu jiwa campuran, melambaikan tangannya ke Mu Yun. Saat ini, Mu Yun ingin melarikan diri. Tapi tiba-tiba, Mu Yun menemukan bahwa kekosongan memadat di sekitar tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak. Dewa Kuno memblokir ruang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mati. Satu jari, tunjukkan langsung saat ini. Ledakan yang dalam terdengar. Pada saat ini, jarinya menembus dada Mu Yun. Sebuah lubang darah yang menggelegak. Jari biasa, sedikit, hampir merusak vitalitasnya. Mu Yun. Pada saat ini, semua orang di sekitar benar-benar bingung. Hah? Tetapi pada saat berikutnya, Dewa Jiwa Kuno Ye sedikit mengernyit. Tidak mati. Dia terkejut. Bahkan jika Dewa Kuno menyerang secara acak, Tuan kecil Mu Yun akan mati. Sol Ye tercengang dan bergumam, "Hebat. Tubuh naga, tubuh pedang, bentuk tubuh kura-kura, tubuh guntur Formula EREI Senti. Dan gaun itu, oven di langit dan bumi. Pedang Dewa Bintang, Dewa Jiwa Kuno yang tampaknya kamu lihat banyak dalam sekejap, dan sepertinya mengupas Mu Yun. Itu sudah jelas. Saat ini, pada saat itu, dia benar-benar mengira dia sudah mati. Satu jari tidak membunuhmu, lalu jari kedua, bagaimana?" Sol Ye berkata dengan lemah kepada Dewa Kuno. "Judul Dewa, bunuh Master baru,
terlalu sederhana. Wah, dalam sekejap, itu ditunjukkan. Bang! Suara ledakan yang dalam terdengar saat ini, dan dunia berguncang. Tapi jari itu tidak menunjuk ke Mu Yun. Ketika cahaya pedang datang, itu menghalangi jari. Sesosok datang ke Mu Yun. Berpakaian putih, debu halus. Tuhan itu kosong. Pada saat ini, Dewa Kuno Jiwa Ye mengerutkan kening. Di sisi lain, Kaisar Yuan juga muncul saat ini. Shen Suchang juga telah melangkah ke level dominasi teratas. Dia tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat. Di Yuan, kamu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Cobalah bertarung dengan Kaisar. Kaisar Yuan mendengus. Pada saat ini, Dewa Jiwa Kuno Ye memandang Kaisar Yuan dan berkata dengan nada mencemooh, Kaisar laki-laki, aku tidak takut padanya. Putranya membunuh putraku, dan aku akan mengambil nyawa putranya. Kaisar Yuan mencibir dan tidak membuka mulutnya. Bicara besar, siapa yang tidak? Bunuh orang ini dan kamu bisa membalaskan dendam putramu. Kaisar Yuan mendengus dan berkata, apa yang aku janjikan padamu adalah 30% lebih untukmu. Benarkah itu? Keluarga Kaisar, jangan pernah berbohong. Bagus. Saat ini, mata Jiwa Ye bersinar. Pada saat ini, Mu Yun tidak tahu apa yang dijanjikan Kaisar Yuan kepada putra Jiwa Yan dan Dewa Bencana. Sekarang, dia tidak punya pikiran dan tidak punya waktu untuk tahu. Namun, pasti luar biasa membiarkan orang yang telah menyembunyikan Dewa Kuno selama ratusan ribu tahun. Tidak mudah bagimu untuk mencapai puncak dominasi. Sol Ye memandangi Dewa Kuno dan berkata perlahan, mengapa mati untuk anak ini? Aku berutang padanya. Dewa Suchang berkata dengan acuh tak acuh, Jiwa Ye, Dewa Kuno, kamu terlibat dalam perang ini. Tahukah kamu bahwa lembah hantu pemurnian jiwamu akan mengalami pukulan hebat? Aku tidak tahu. Sol Ye, Dewa Kuno, bersenandung, reputasi Kaisar jauh jangkauannya. Yang lain takut padanya, aku tidak takut. Dewa Suchang tersenyum dan tidak banyak bicara. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar siap untuk membunuh Mu Yun? Itu benar. Kalau begitu lewati aku dulu. Kata-kata kosong Tuhan jatuh dan melangkah keluar. Pada saat ini, Mu Yun tertegun dan berdiri di belakang Suchang. Perasaan yang sangat akrab. Dia enggan kehilangannya. Tuan Paviliun Dewa, hati-hati. Tubuh besar Dewa bergetar sedikit saat ini. Jaga baik-baik Sueki. Sebuah kata jatuh, dan pil terbang ke tangan Mu Yun saat ini. Ambil dan lindungi dirimu. Ketika kata-kata itu jatuh, Dewa membuat raungan panjang dan melesat dalam sekejap. Pedang itu seperti menghancurkan dunia. Bagaimana dengan Dewa Kuno? Tuhanku kosong dan bisa bertarung. Satu pedang keluar. Langit dan bumi tampaknya terbelah. Di Yuan, ikut aku. Pada saat ini, Suchang mengayunkan pedangnya dan memotongnya. Tak satu pun dari mereka bisa dilepaskan. Kedua orang ini, yang berpartisipasi dalam medan perang, akan dibantai dalam sekejap. Mu Yun menelan pil itu tanpa ragu. Di dalam tubuh, suatu kekuatan sedang menyebar pada saat ini. Trauma dan rasa sakit yang mengerikan di dada menghilang saat ini. Baru ke tingkat master. Pada saat ini, Mu Yun melihat Dewa Bencana. Apakah kamu akan melangkah masuk? Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Iya, pada saat ini, Dewa Bencana berkata tanpa ragu, jiwa. Yan Gatsan sudah mati, aku tidak akan mati. Mu Yun, apakah kamu berani membunuhku? Dewa Bencana mencibir, jika kamu membunuhku, kamu akan mengarah ke Dewa Kuno kedua, Dewa Api Kuno di penjaraku Pulau Api, yang tidak mudah diprovokasi. Jika demikian, Mu Yun berbisik, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Bersenandung. Hanya, jika aku tidak membunuhmu, aku akan dibunuh olehmu. Lalu aku akan mati juga. Mu Yun berkata perlahan, katamu, bagaimana aku harus memilih? Terserah kamu. Dewa Bencana tersenyum. Ya, lihat dirimu sendiri. Mu Yun menghela nafas dan menatap Dewa Bencana. Hanya saja kamu harus sadar akan kematian hari ini. Dewa Bencana mencibir. Pedang panjang di tangan Mu Yun kuat dan kuat saat ini. Kekuatan Tao Tao, berkumpul bersama. Pada saat ini, momentum kuat pecah di sekitar Mu Yun. Dewa Bencana tidak berani gegabah. 36 bencana alam, saat ini, merembes kemana-mana, dikelilingi oleh sosok Dewa Bencana. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain dengan raungan. Saat ini, medan perang terbuka kembali. Dua Master Top, Dewa Kuno, bertarung di satu tempat, dan langit sudah penuh dengan lubang.
Kekosongan itu robek dan meraung. Itu belum berhenti sejak hari ini. Muyun dan bencana Tianzun bahkan lebih tidak dapat dipisahkan satu sama lain saat ini. Pada saat yang sama, Lu Qingfeng bertempur dengan satu dan dua musuh melawan Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian. Itu tidak terduga dan secara bertahap menjadi stabil. Adapun pertarungan antara Raja Dunia, sulit untuk menang atau kalah saat ini. Tapi bukan itu yang dikhawatirkan semua orang. Tapi pertempuran antara Dewa Kosong dan Dewa Jiwa Kuno Ye dan Kaisar Yuan. Jika mereka gagal, mereka akan mati dalam sekejap. Perang hari ini, tidak ada yang mengira. Selain paviliun di Yuan, ada kekuatan lain. Dewa kuno telah muncul sekarang. Kesenjangan seperti itu membuat mereka putus asa. Dan satu-satunya keyakinan yang bertahan sampai sekarang adalah bahwa Tuhan itu kosong dan tidak gagal. Saat ini, Mu Yun lebih khawatir. Bagaimana jika Anda membunuh Dewa Bencana? Ada juga Dewa Kuno. Sen Suchang sangat kuat, tetapi bisakah dia mengalahkan dua orang dengan satu musuh? Kemungkinannya tidak mungkin. Bunuh bencana Tuhan, dapatkah Anda mengubah hasilnya? Tidak. Dewa Bencana, kamu harus menghentikanku. Kamu memaksaku. Mu Yun berbisik saat ini. Nafas dalam tubuh mengembun seketika pada saat ini. Roh pembunuh yang kuat dilepaskan, dan ruang di sekitarnya berubah saat ini. Bencana surga muncul saat ini. Tubuh Mu Yun dikelilingi oleh pusaran spasial, yang mengembun satu sama lain. Dewa Bencana melihat pemandangan ini dan matanya bergerak. Baru saja, putra jiwa Yan Gat meninggal tanpa tempat pemakaman karena cara ini. Dalam sekejap, sosok Dewa Bencana mundur, dan 36 bencana alam berkumpul di sekujur tubuh, berubah menjadi sosok Tao dan membunuh Mu Yun. Saat ini, dunia di sekitar kita sedang berubah, penuh dengan bau bencana alam. Membunuh. Mu Yun meraung. Dalam sekejap, sosok itu bergegas keluar. Dua sosok, dalam sekejap, ingin bertabrakan. Namun untuk sesaat, sosok Mu Yun terhindar dari bencana. Dewa Bencana tertegun. Mu Yun, ada apa? Tapi saat berikutnya, Dewa Bencana tiba-tiba mengerti. Mu Yun langsung menemui Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian. Keduanya berada di tingkat suci. Namun, di hadapan Mu Yun, yang merupakan master baru, tidak cukup untuk melihatnya. Pusaran ruang seketika mencakup kedua sosok itu. Mati. Bang-bang. Dua ledakan dahsyat melanda dunia. Kedua kaisar runtuh. Dewa Bencana menyipitkan matanya. Pada puncaknya, Kaisar Wushuang dan Kaisar Tongtian juga merupakan master. Sekarang, hanya untuk sementara terganggu oleh penurunan kekuatan. Sayang sekali dibunuh oleh Mu Yun. Seperti ini. Namun, kematian kedua orang ini bukanlah hal yang buruk baginya. Mereka tidak akan mati dan pulih ke puncaknya di masa depan. Sebagai kaisar, mereka masih bersaing dengannya. Bencana, apa yang kamu lakukan? Kaisar Yuan berteriak dengan marah. Pada saat ini, bencana yang Tuhan bunuh dalam sekejap. Putra ini licik dan berpura-pura menyerangku, tapi dia menyerang yang lain. Dewa Bencana berteriak, jangan lain kali. Lain kali. Wajah Kaisar Yuan jelek. Ketiganya mati. Apakah ada waktu lain? Pada saat ini, Dewa Bencana memandang Mu Yun dengan mata dingin. Ambil pedang bintang, kakak bela diri. Mu Yun berkata, pedang ini mungkin lebih cocok untuk kakak senior. Saya lemah dan kalah hari ini. Saya harap Tuan dapat mengambil istri dan anak saya. Kamu tidak akan kalah. Saat ini, Lu Qingfeng memotong jalur kereta api. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu. Mu Yun mengangguk. Dewa Bencana tidak bisa menahan tawa saat ini, benar-benar persaudaraan. Dewa Bencana, kamu ingin mati sendiri, dan hari ini aku akan memenuhimu. Pada saat ini, momentum internal Mu Yun bangkit kembali. Jalan Tai Chi. Sebuah tanda tersapu dalam sekejap pada saat ini. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu adalah penguasa Dharma rahasia. Ada celah antara kamu dan aku, Mu Yun. Ya, ada celah. Mu Yun berkata dengan dingin saat ini, jadi aku siap untuk menutup celah sepenuhnya. Di antara kata-kata itu, rambut Mu Yun menjadi pucat lagi saat ini. 500.000 tahun hidup, terbakar dalam sekejap. Tandai sebelumnya, langsung meningkatkan kekuatan suatu bagian. Ledakan. Wajah Dewa Bencana berubah dan ingin dihindari, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Raungan itu terdengar dalam sekejap. Pakaian dan jubah Dewa Bencana berlumuran darah. Pada saat ini, seluruh orang terus-menerus mengeluarkan darah.
Mati. Saat berikutnya, bayangan tinju datang berhadap-hadapan. Dengan keras, itu menghantam tubuh Dewa Bencana. Pada saat ini, bau Mu Yun tiba-tiba membumbung tinggi. Bukan lagi pendatang baru di level dominan, tapi mendominasi level kedua dan mendominasi seluruh dunia. Aku bukan hanya penyihir hebat. Mu Yun mencibir dan memukulnya dengan tinju. Satu mata bencana Tianzun langsung dipalu. Mu Yun meraih kepala Dewa Bencana. Melahap kekuatan Tuhan, dikombinasikan dengan 500.000 tahun kehidupan, biarkan Mu Yun melangkah lebih jauh saat ini. Tuan Tong Tianjing. Pada saat ini, Dewa Bencana dibawa oleh Mu Yun. Lu Qingfeng melihat pemandangan ini dan membunuh beberapa kaisar besar dalam sekejap. Itu adalah level ranah dari tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan. Raja Kerajaan dari 4 kekuatan hanya pada tahap awal. Tapi Lu Qingfeng bergabung dan membunuh 3 orang dalam sekejap. Pada saat ini, situasi pertempuran di bawah terpengaruh. Mu Yun sekarang membawa tubuh Dewa Bencana. Kamu meremehkanku. Mu Yun berkata dengan dingin. Mu Yun, jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati hari ini. Apakah kamu ingin menambahkan dewa kuno lain ke dalam perang? Bersenandung. Mu Yun mendengus. Terus, sebuah kata jatuh, dan Mu Yun mengerahkan dirinya di tangannya. Boom! Suara ledakan yang dalam tiba-tiba terdengar pada saat ini. Namun, itu bukan bencana. Kaisar meninggal. Tapi di antrian hari itu, di celah ruang Tao, cahaya pedang yang dahsyat melintas. Darah, tumpah ke seluruh bumi. Sosok yang sedang panik saat ini. Tuhan itu kosong. Teriakan berbahaya terdengar pada saat ini. Siapa? Terluka. Semua orang terkejut ketika suara itu jatuh. Sol Ye, Dewa Kuno, jika kamu harus berpartisipasi dalam urusan hari ini, kamu hanya bisa menyesal. Kekosongan terbelah. 3 sosok berdiri dalam bentuk tanduk. Suara detak terdengar. Pedang Dewa Suchang. Berdarah. Di sebelah kiri, ada noda darah di dada jiwa Dewa Kuno Ye, yang sangat mengerikan, dan darahnya menetes keluar. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dewa Suchang, potong jiwa Ye pedang Dewa Kuno. Pedang ini tak terlupakan. Seorang Master Top, tidak peduli seberapa kuat, dapatkah dia menjadi lawan Tuhan? Gelar Tuhan tidak terkalahkan. Guru, hanya menguasai. Selain itu, Dewa Virtual berada di bawah upaya bersama Kaisar Yuan dan Dewa Kuno Jiwa Ye. Menyakiti jiwa, kamu Dewa Kuno. Tuhan kosong, kamu ingin mati. Sol Ye, Dewa Kuno, nafas bergoyang. Sebagai Dewa Gelar, sangat memalukan untuk ditikam oleh seorang Tuan. Hari ini, kalian semua akan mati. Kursi saya benar-benar marah. Pada saat ini, jiwa Ye, Dewa Kuno, mengubah jarinya menjadi cakar, dan kedua cakarnya melambai dengan keras. Raungan menderu langsung menuju ke langit kosong Tuhan. Wajah Dewa Suchang tetap tidak berubah, dan pedang terpotong lagi. Pedang Qi terbagi menjadi 9, dan 9 pedang menyebar ke dalam kehampaan dalam sekejap. Pada saat ini, jiwa Ye, Dewa Kuno, melambaikan telapak tangannya untuk membunuh lagi. Napasnya melonjak dan menutupi langit dan matahari. Boom! Kekosongan meledak saat ini. Langit dan bumi bergetar saat ini. Kaisar Yuan. Aku tahu. Pada saat ini, Kaisar Yuan menyeringai dan melangkah keluar dalam sekejap. Momentum internalnya dilepaskan pada saat ini. Segel karakter Kaisar langsung membunuh Xiang Sheng Suchang. Sosok Tuhan itu diam. Namun, pihak lain mengangkat kedua jari dan memerintahkan secara langsung. Dalam sekejap, pedang Qi yang luar biasa dilepaskan pada saat ini. Nafas yang kuat menyapu antara langit dan bumi. Sosok Kaisar Yuan diblokir. Dengan 1 lawan 2, dewa itu kosong. Pada saat ini, itu menunjukkan nafas yang kuat. Kekuatan seperti itu cukup untuk mendominasi dunia. Pecahnya teror membutakan semua orang di paviliun Senjian. Apakah ini masih pemimpin kabinet Anda sendiri? Terlalu kuat. Kekuatan teratas yang mendominasi dunia adalah teror. Sekarang, di hadapan Kaisar Yuan, yang juga penguasa tertinggi alam, dan di hadapan jiwa Dewa Kuno Ye, itu juga sangat kuat untuk dilawan. Ini mengerikan. Saat ini, Dewa Suchang berada dalam posisi tak terkalahkan dengan 1 lawan 2. Mu Yun sedang kesurupan saat melihat pemandangan ini. Kuat. Terlalu kuat. Saat ini, Lu Qingfeng mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan itu dengan ekspresi yang rumit. Sol Ye, Dewa Kuno, mengapa bergabung? Berhenti. Dewa Suchang berkata perlahan saat ini.
Bagaimana aku bisa berhenti membunuh anakku? Hari ini, kamu tidak bisa melakukan apapun denganku. Itu belum tentu. Seringai terdengar saat ini. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, suhu menjadi panas. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Satu tangan, kehabisan udara. Lengan yang dipenuhi api panas sepertinya terulur langsung dari kehampaan. Tangan itu, dengan sangat perlahan dimasukkan ke dalam dada Dewa Sucang. Tapi sepertinya segera, sesaat, itu dimasukkan ke dalam dada Tuhan. Sungguh hebat mengalahkan 2-1, tapi pembantu di Yuan bukan hanya Jiwa Ye. Tuhan itu kosong. Suara dingin terdengar saat ini. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, darah tumpah. Darah Master Top berubah menjadi hujan darah dan mengalir turun. Darah, ditaburkan di wajah Mu Yun. Taburkan pada semua orang. Pada saat ini, Mu Yun tertegun. Lengan itu menembus dada dan jiwa Seng Sucang. Tabir, sekarang terbakar dalam nyala api. Sebuah wajah, terungkap di depan Mu Yun. Wajah familiar yang tidak lagi dikenal Mu Yun. Ayah. Saat ini, kamu Sueki tertegun. Di samping mereka, Giok Hijau, Miao Xianyu dan Meng Zimo tertegun. Ayah. Mie Tianyan. Ayah Ye Sueki. Mie Tianyan, sudah lama meninggal di dunia peri. Mu Yun melihat sosok itu dan berdiri di tempatnya. Dunia sepi sekarang. Sosok itu jatuh perlahan. Nafas secara bertahap runtuh. Dan wajah itu, Mu Yun, tak terlupakan dalam hidup ini. Tuan, sebuah bisikan, mata Mu Yun, berangsur-angsur kosong. Seolah saat ini, pikirannya kembali ke negeri dongeng. 9 kehidupan kaisar, dunia ilahi adalah titik awal dari Mu Yun. Tapi untuk Mu Yun sendiri, meski dia mengintegrasikan ingatannya, dia masih merasa bahwa dia di dunia peri adalah titik awal-awal. Dia memanjat keluar dari gunung dari penguburannya dan tumbuh bersama serigala. Selangkah demi selangkah, dia menyingkirkan belenggu dunia kecil dan menjadi abadi. Saya mengenal Xie Qing dan kedua bersaudara itu. Mereka bekerja dalam kolusi. Di negeri dongeng, mereka sembrono, gila, dan bahagia. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan pria berbaju putih. Mengenakan kemeja panjang, dia anggun dan membawa pedang panjang. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Kalian berdua adalah Mu Yun, Xie Qing, dan iblis ganda yang tak tertandingi. Pria berbaju putih memandang mereka dan berkata sambil tersenyum. Salah. Xie Qing meremehkan dan berkata, aku adalah dewa iblis ganda yang tak tertandingi. Pendekar pedang berwajah putih, apakah kamu mengenal Tuhan? Apakah kamu memahami keberadaan makhluk abadi yang transendental? Lai Zitua, dia jelas seorang pendekar pedang berbaju putih, bukan pendekar pedang berwajah putih, meskipun dia terlihat agak putih. Mu Yun juga berkata, 2 orang memiliki sepasang tampang, yang tertua dari surga, yang kedua dari bumi dan yang ketiga dari 2 orang. Mengapa kamu membunuh murid Sekte Tianjian ke-33 saya? Pendekar pedang berbaju putih perlahan berkata. 33 Sekte pedang surgawi disebut ortodoks, tetapi murid-muridmu termotivasi untuk membunuh dan merebut harta. Tentu saja, mereka harus dibunuh. Xie Qing tidak peduli. Itu juga harus ditangani oleh sekte kita. Kalian berdua tidak bisa melakukannya. Ayo. Xie Qing tidak peduli dan berkata, hanya yang tua yang melindungi yang kecil. Sekte pedangmu tidak peduli. Kalian berdua, ikuti aku kembali ke gunung. Pendekar berbaju putih berkata dengan samar, katakan yang sebenarnya, aku akan membuatmu tetap hidup. Hahaha. Mendengar ini, Xie Qing menatap Mu Yun dan berkata sambil tertawa, bodoh sekali, apakah kamu mendengarku? Orang ini meminta kami untuk kembali ke gerbang pedang bersamanya. Apakah bodoh menjadi orang tua? Kamu tidak bisa menguliti dan urat saat kembali. Aku tidak bisa membantumu. Pendekar berbaju putih, ayo pergi. 2. Melawan. Hanya tatap muka. Xie Qing pingsan di tempat. Mu Yun memiliki wajah hitam dan biru. Kembalilah bersamaku. Pendekar berbaju putih berkata dengan lemah. Mu Yun berkata dengan tegas, aku membunuh orang. Kakakku tidak jangan lakukan itu. Anda sekte pedang, tidak bisakah Anda tidak masuk akal? Bagus. Pendekar tua, bawa aku bersamamu. Jika kamu berani memindahkan saudaraku, aku akan memenggal kepala anjingmu. Teriak Xie Qing histeris, tapi tidak ada yang memperhatikan. Mu Yun sedang kesurupan untuk sementara waktu. Itu adalah pertama kalinya dia dan Xie Qing bertemu dengan Mie Tianyan.
Sayang sekali tertangkap. Namun, tidak ada yang menyangka pertemuan pertama ini membuat mereka menjadi persahabatan guru dan magang. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa di 33 gerbang pedang surgawi dan aula musyawarah, Mie Tianyan berpakaian putih, sikap tak tertandingi itu. Mu Yun, yang dibawa kembali ke gerbang pedang 33 hari, dikirim ke ruang diskusi. Semua tetua akan membunuhnya. Namun, Mie Tianyan menghentikannya. Putra ini, saya ingin menerima dari pintu dan mengajarinya. Dengan hati-hati agar dia bisa mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya. Hadirin sekalian, bisakah? Di aula musyawarah, banyak sesepuh berdiskusi satu demi satu. Tapi Mie Tianyan berkata dengan tegas, hadirin sekalian, bisakah? Hari itu, Mie Tianyan meninggalkan hidupnya di ruang diskusi gerbang Tianjian ke-33 dengan membawa pedang. Dia melakukan apa yang dia katakan. Sejak itu, dia tinggal di gerbang Tianjian ke-33. Apakah kamu tahu mengapa aku mengambilmu sebagai magang? Mengapa? Aku tidak tahu. Mie Tianyan tersenyum dan berkata, rasakan. Potongan Mu Yun. Orang tua, tidak ada yang benar. Ingin berpose, tetapi merasa miskin kata-kata. Keduanya adalah saudara laki-laki tertua Anda dan saudara perempuan kedua, Lu Qingfeng dan kamu Sueki. Anda adalah murid ketiga yang saya terima. Melirik Lu Qingfeng, Mu Yun menyapu. Bung, tidak tertarik. Melihat kamu Sueki, Mu Yun tiba-tiba tersenyum. Halo, kakak perempuan bela diri. Namaku Mu Yun. Saat ini, Mu Yun menatap kamu Sueki dengan sepasang mata dan ingin mencungkil pakaian kamu Sueki. Tapi kamu Sueki melotot dan mendengus. Mu Yun tidak peduli sama sekali. Wanita, ketika mereka pertama kali melihatmu, bersenandung padamu, mereka membencimu. Lebih baik daripada mengabaikan. Mu Yun, jangan pedulikan wajahmu. Orang-orang tidak tahu malu dan tak terkalahkan. Ini bukan apa yang dia katakan, tapi apa yang dikatakan Xie Qing, tapi dia merasa bahwa dia benar. Selama ratusan tahun, dia berlatih di gerbang Tianjian ke-33. Anggar, melonjak. Ketenarannya berangsur-angsur naik. Di negeri dongeng, semua orang tahu bahwa pedang abadi pertama membunuh Tianyan dan ada 3 kaisar di bawah tahta. Lu Qingfeng, kamu Sueki, Mu Yun. 3 ilmu pedang adalah kisah nyata pembunuhan Tianyan. Mu Yun belajar pedang setiap hari. Xie Qing terus berkeliaran setiap hari. Menurut perkataannya, serigala adalah sikap. Ilmu pedang Mu Yun semakin kuat, dan pesona kepribadiannya semakin besar. Biarkan kakak perempuan bela diri mengajarinya bermain anggar dari waktu ke waktu. Hanya mengajar, dari lapangan anggar sampai kamar dan tempat tidur. Xie Qing terkejut dengan ini. Berapa kali, Mu Yun mengira waktu akan seperti ini, hari demi hari dan tahun demi tahun. Dan aku akhirnya akan menjadi pendekar pedang pertama, Raja Peri pertama dan Kaisar Peri pertama di dunia peri. Hanya saja selalu ada kecelakaan. Pada hari itu, seseorang datang dari luar dan memberitahunya dengan panik bahwa Xie Qing telah tertangkap. Dia marah dan menjadi liar. Kemudian dia mengangkat pedangnya dan membunuh lawan Xie Qing. Bunuh ini, bunuh melalui negeri dongeng. Seluruh negeri dongeng diguncang oleh berbagai kekuatan. Perang menjadi semakin luas, dan semakin banyak kekuatan yang terlibat. Dia tidak bisa membawanya. Dia sekarat. Namun, Mie Tianyan datang. Muridku, siapa yang berani bergerak? Singkatnya, sepatah kata dari peri pedang pertama di dunia peri menggerakkan banyak orang. Namun, kali ini, itu membuat marah gerbang Tianjian ke-33. Bersama dengan 33 gerbang pedang surgawi, mereka mengambil pedang panjang untuk membunuh Tianyan dan Mu Yun. Saat itu, dia berpakaian putih, bertempur dengan darah dan membunuh banyak orang. Negeri dongeng, berdarah. Pada akhirnya, perang besar, Mie Tianyan meninggal. Dengan cara itu, seperti hari ini, dia dibunuh di depan dirinya sendiri. Mu Yun melarikan diri. Dia melarikan diri jauh-jauh dan menjadi Raja Peri. Dia membuka aliansi Cloud dan menjadi pemimpin aliansi Cloud. Dengan munculnya aliansi awan, kekuatan ke-10 terbesar di dunia peri, pola seluruh dunia peri juga telah berubah. Mu Yun telah menjadi iblis seperti Raja Peri. Mereka yang mengambil tindakan pada tahun-tahun itu dibunuh satu per satu. Hanya saja dia belum selesai. Zhu Xiantu lahir. Semua pihak bersaing. Mu Yun dan Xie Qing tidak bisa menyerah. Mu Yun, yang berpartisipasi dalam kompetisi, membunuh Mata Merah dan tidak mundur.
Pada akhirnya, tubuh akan mati. Jiwa yang tersisa dibawa oleh Zhu Xiantu dan terlahir kembali sebagai Mu Yun, anak haram dari keluargamu. Faktanya, daging itu adalah dia. Mu Qingyu, sudah diatur. Dari memasuki negeri dongeng dan menjadi setan kecil di sisi bencana, mengenal Mie Tianyan, seorang guru dan murid, hingga kematian Mie Tianyan, dan menjadi raja peri dan setan besar di negeri dongeng. Mu Yun telah berjalan jauh, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini. Menguasai, tak tahu malu memuja banyak orang sebagai guru dan bahkan musuh. Dia menyembah tuannya, tapi itu berbeda. Ada banyak master, tapi di hatiku, hanya ada satu orang. Bunuh Tianyan. Mie Tianyan, yang membimbingnya untuk pengenalan ilmu pedang. Ini benar-benar berbeda. Perasaan itu sulit dipahami oleh orang biasa. Untuk sesaat, pikiran Mu Yun melayang ke ingatan yang berdebu. Dia selalu berpikir bahwa Mie Tianyan sudah mati. Tapi bukankah kamu sudah mati? Apakah itu Mie Tianyan? Tuhan itu kosong. Bagaimana mungkin Mie Tianyan? Salah satunya adalah penguasa tertinggi dunia surga ke-9, seorang pria tak terkalahkan dengan 9 tubuh pedang tempa. Salah satunya hanyalah peri pedang kecil di dunia manusia dan dunia peri. Bagaimana bisa orang yang sama? Hei, Mu Yun, hari ini, kamu mati. Dewa bencana, saat ini, dijepit di lehernya oleh Mu Yun dan berkata dengan nada mencemooh, Dewa api kuno di Pulau Api Penjara Ganas, ayo pergi. Petik 2. Mu Yun berkata dengan bodoh. Apakah kamu mati? Terus, telapak tangan, perlahan paksa. Suara berderak terdengar pada saat ini. Bencana dewa ingin berteriak sekarang, tapi dia tidak bisa berteriak. Bang! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. Dewa bencana, bunuh. Bajingan. Dalam kehampaan, suara itu terdengar dan bergetar. Dewa api kuno. Dewa kuno Pulau Api di Penjara Ganas. Hari ini, dewa kuno ketiga, termasuk dewa kuno Yuan Hao, muncul. Sol Ye, dewa kuno. Dewa api kuno. Pembantu di Yuan, 2 dewa kuno. Changlan, orang teratas dan terkuat. Pada saat ini, dunia diselimuti nafas panas. Mu Yun mengabaikannya. Langkah, menjauhlah sedikit. Sosok yang jatuh, melayang ringan, datang ke Mu Yun. Ini sangat ringan. Mu Yun bahkan tidak bisa merasakannya. Tuan, Mu Yun berbisik dan tersedak dalam sekejap. Pada saat ini, kamu Sueki, Shen Wenhao dan yang lainnya datang satu demi satu. Pada titik ini, apa yang Anda takutkan? Ayah, ayah, teriak Shen Wenhao dan Ye Sueki. Apakah kamu benar-benar? Mu Yun terdiam beberapa saat. Di kejauhan, wajah Lu Qingfeng tampak rumit dan sunyi. Dia memiliki 3 pedang di tangannya. Saat ini, Lu Qingfeng melihat ke udara. Variabel hari ini bukan di Mu Yun, tapi di dalam kamu. Lu Qingfeng berbisik, kalau begitu, aku memaafkanmu. Tuan, saat ini, Tuhan kosong. Atau hancurkan Tianyan. Mu Yun, dengan lembut menyentuh wajahnya. Masih sangat bersih, begitu juga dengan Fairy Spirit. Sifu, mengapa kamu dan aku berlatih kendo? Kamu terlihat abadi dan aku terlihat bajingan. Kakak seperguruan terlihat misterius dan tidak dapat diprediksi. Mengapa berbeda? Ambil hati sebagai pedang. Pedang itu adalah seorang pria di ketentaraan. Semakin kamu cocok dengan pedang, semakin kamu bisa memiliki postur pendekar pedang sepertiku. Aku tidak cukup bagus untuk pedang. Pedangku sangat kuat, oke. Ini jauh dari cukup. Ilmu pedang tidak ada habisnya. Mau kemana? Adegan masa lalu tanpa sadar muncul di benak Mu Yun. Seberapa jauh Anda telah melangkah dalam kehidupan ini sejak kelahiran kembali Anda? Dia berpikir berkali-kali bahwa, jika dia bisa kembali, dia seharusnya mati tahun itu, bukan Mie Tianyan. Bahkan jika kamu membunuh semua musuhmu, dapatkah Mie Tianyan hidup? Tidak. Tapi sekarang, Mie Tianyan tepat di depanmu. Kenapa kamu? Kata Mu Yun perlahan, kenapa? Ini kamu. Lengan, tubuh, gemetar dengan lembut. Kenapa bukan aku? Bunuh Tianyan dan buka mulutmu dengan ringan. Ki seperti perambut, dan jiwa seperti tubuh yang terisolasi. Mata Mu Yun lepas saat ini. Seharusnya bukan kamu. Diam. Keheningan singkat. Mie Tianyan berkata perlahan, Kier mengikutimu. Aku tidak khawatir. Aku hanya berharap kamu bisa merawatnya dan anak-anaknya dengan baik. Wen Hao, aku harap kamu bisa mengurus 1 atau 2. Selain ini, aku tidak perlu khawatir. Apa yang kamu bicarakan? Mu Yun dengan enggan tersenyum dan berkata,
aku bisa menyelamatkanmu. Dengan satu kata, Mu Yunda. Nafas kehidupan dituangkan ke dalam tubuh Mie Tianyan. Bocah bodoh, apakah menurutmu gelar Tuhan terdengar agung? Mie Tianyan berkata perlahan, sebenarnya, saya pernah ke Paviliun Tianji sebelum datang ke sini. Bencana ini adalah saya atau Anda. Jika saya berutang satu nyawa kepada Anda, saya akan membayar Anda kembali. Omong kosong. Mu Yun pucat dan memiliki rambut putih di pelipisnya. Ada lebih banyak lagi. Berhenti. Mie Tianyan berkata lagi, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saat itu, aku membuat kesepakatan dengan ayahmu. Aku menjelma sebagai Mie Tianyan, memasuki dunia manusia dan peri, memasuki hidupmu dan mengajarimu ilmu pedang pada saat perampokanmu. Dan ayahmu membantuku menjadi master. Meskipun wilayahku tidak kuat pada saat itu, ilmu pedang memang kelas 1 di dalam batas langit. Awalnya, semuanya dilakukan sesuai rencana. Sayang sekali, Mie Tianyan menghela nafas, ada kecelakaan di paviliun pedang dewa dan istriku terbunuh. Saat itu, aku khawatir dengan keselamatan istriku, jadi aku mengambil kesempatan itu untuk mati dan melarikan diri. Aku tidak berharap membuatmu begitu gila. Awalnya, kamu harus berada di bawah bimbinganku untuk menjadi Raja Peri, Kaisar Peri, Dewa, dan Changlan. Itulah kunci kemalanganmu. Jika dunia ke-9 sempurna, kamu mungkin telah mencapai keadaan dominasi sekarang. Saya melanggar kontrak. Mu Yun menyeringai dan berkata, aku juga sangat kuat sekarang. Jika aku mencapai master, aku juga bisa mencapai master. Bocah konyol. Tubuh Mie Tianyan sedikit gemetar. Di permukaan tubuh, darah terus mengalir keluar. Dewa kuno, serang dengan seluruh kekuatanmu dan serang diam-diam. Bahkan dia sudah mati dan harus hilang. Semuanya memiliki sebab dan akibat. Karena saya, Anda telah mengambil banyak jalan memutar dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Sekarang, karena saya, Anda akan dibawa kembali ke jalan semula. Kakak bela diri mengetahuinya sejak lama, bukan? Itu bukan salahnya. Mie Tianyan berkata lagi, dia memiliki misinya dan pikirannya tertuju padamu. Dia membenci mereka yang menghalangimu. Yuner, Mie Tianyan memandang Mu Yun dan berkata, apakah kamu menyalahkanku? Menjadi guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup, bagaimana saya bisa menyalahkan tuannya? Jika aku tidak melakukannya, aku masih bisa muncul saat kamu Xiao Yao meninggal. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Mu Yun tampak berjuang. Kalau tidak, bagaimana kalau memberikannya padaku? Kaisar Yuan tampak kedinginan saat ini. Bicara tentang masa lalu. Kamu bisa membicarakannya dalam perjalanan ke neraka. Mata Kaisar Yuan bergerak dan langkahnya melangkah keluar. Sol Ye, Dewa Kuno. Dewa Api Kuno. 2 Dewa Kuno, 1 kiri dan 1 kanan, muncul saat ini. Wah, wah, pada saat ini, 3 pedang tiba-tiba keluar. Pedang matahari, pedang bulan dan pedang bintang. 3 pedang, cahaya keluar. Dalam sekejap, 3 pedang dalam 1. Wajah Lu Qingfeng memutih dan momentum internalnya melonjak saat ini. Ranah Kaisar. Dalam sekejap mata, itu mencapai tuannya, dan masih melonjak. Diam, diam. Saat ini, Lu Qingfeng membunuh seperti ini. Meskipun aku mati, aku tidak akan berhenti. Lu Qingfeng memegang pedang matahari, bulan, dan bintang menjadi satu dan menghadap ketiganya secara langsung. Kaisar Yuan mencibir dan berkata, Lu Qingfeng, kamu mendapatkan sisa-sisa Kaisar Dewa yang riang. Bahkan jika kamu mencapai Kaisar Dewa dalam hidup ini, mungkin sulit, tetapi tidak akan sulit untuk mencapai orang pertama di bawah Dewa Kaisar, sama seperti Kaisar manusia. Mengapa menghancurkan jalanmu menuju awan kawanan? Karena, dia adik laki-lakiku. Wajah Lu Qingfeng putih dan mengerikan, tapi dia masih pada saat ini dan terus maju. Aktifkan metode rahasia untuk mencapai penguasaan, lalu kenapa? Dengan bakatmu, kamu akan menjadi seorang kaisar dalam 1000 tahun. Sekarang hilang. Aku khawatir kamu tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar selama ribuan tahun. Hanya pedang Lu Qingfeng yang menanggapi Kaisar Yuan. Di atas langit, cahaya yang merobek meletus lagi saat ini. 1 orang melawan 3. Saat ini, Lu Qingfeng gigih. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun terasa sakit. Tidak dapat. Guyi, Yuan Hao, berapa lama? 11 terakhir. Satu suara datang dan berkata, sukses atau gagal dalam satu gerakan ini. Mata Mu Yun dingin. Tuan, kamu tidak akan mati. Pada saat ini,
Mu Yun melanggar perintah kehidupan yang hebat lagi. Satu-satunya sisa 500.000 yuan terbakar saat ini. Napas esensi kehidupan disuntikkan ke dalam tubuh Mie Tianyan. Pada saat ini, wajah Mie Tianyan kembali berwarna darah. Namun, itu tidak cukup. 9 kaisar kehidupan, 9 kaisar kehidupan. Mu Yun berkata dengan nada menghina, siapa yang menetapkan 9 kaisar kehidupan di langit dan bumi ini? Apakah tata letaknya? Hari ini, aku Mu Yun merusak permainanmu. Sihir hebat, buka lagi. Zhou Yuan, teruslah terbakar saat ini. Perlahan, konvergensi kekuatan langit dan bumi melemah. Mu Yun berambut putih dan menari sembarangan. 10 juta tahun hidup, semua pergi. Saat ini, Mu Yun berkata dengan mencemooh, aku akan mati jika aku mati. Aku tidak menginginkan 9 putra surgawi ini. Boom, langit dan bumi. Gulungan guntur. Saat ini, wajah Mu Yun memutih. Shen Wenhao, kamu Sueki dan yang lainnya di sekitarnya semua merasa bahwa Mu Yun sepertinya tidak ada di sekitar mereka saat ini. Zhou Yuan terbakar abis. Apa yang akan terjadi pada Mu Yun? Saat ini, wajah Mie Tianyan terlihat cemas. Bajingan, sebuah kata pelecehan. Mie Tianyan meraih tubuh Mu Yun. Mengapa kamu tidak mengerti omong kosong itu? Kenapa ayahmu harus begitu sabar? Itu karena kamu, itu harapan. Bukankah membuang-buang waktu bagimu untuk melakukannya? Saat ini, ekspresi Mu Yun acuh tak acuh. Lupakan, saya benar-benar tidak peduli. 9 kaisar kehidupan, apa itu? Semua orang mengatakan bahwa putra surga akan hancur. Tapi sekarang, Mu Yun benar-benar tidak peduli. Zhou Yuan, menghabiskan semuanya. Mu Yun, tolong mati. Pelan-pelan saja, Mu Yun tertegun. Zhou Yuan kelelahan. Tidak mati. Saat ini, vitalitas dalam tubuh tiba-tiba muncul. Namun, vitalitas tidak datang darinya. Tampaknya itu adalah kekuatan eksternal. Mu Yun tertegun. Sangat lemah, tapi perlahan mengembun. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Mu Yun sedikit berubah. Perintah besar kehidupan, terus menyala. Pada saat ini, di sekeliling, kekuatan langit dan bumi menyatu pada saat ini. Ini melengkapi umur panjang Mu Yun. Roh, kekuatan menelan. Menelan ki dan darah dapat diubah menjadi Zhou Yuan. Matamu. Yun terkejut, ini belum pernah ada sebelumnya.